dari biasanya tidak berubah sakit atau hilangnya halang itu bekerja dan atau bahkan menyebabkan luka berat dan atau hilangnya nyawa orang. Bahwa kembali perlu kami tegaskan jelas dan tegas berdasarkan pada hasil visum dan reporting dari Rumah Sakit Jiwa Kusumo tanggal 11 Desember 2024 melakukan pemeriksaan dokter Yudi SPM selaku dokter spesialis forensik dan mediko legal untuk mayat laki-laki berusia 32 tahun dan pengendara bersama Ini ditunda. Sidang hari ini tetap Kamera, berjalan. Ya, sidang tetap berjalan, cuma tadi selentingan kabarnya jaksa minta penundaan penuntutan. Jadi nanti akan disahkan dalam persidangan nanti di mana jaksa kemudian memohon kepada majelis hakim supaya sidang ditunda. Alasannya karena agenda. Weh, Ki, buset, jangan situ lu. Baru siap. Kecewa nggak sih nih Bang melihat jalan prosesnya nih? Enggak kecewa dong. Kalau pengacara itu selalu ada yang begitu. Kadang kita minta penundaan terhadap pledoi, kadang hakim minta penundaan karena kesibukan, kadang jaksa minta penundaan. Harusnya masih itu. Jadi kita udah siap beberapa kali penundaan itu udah biasa kalau pengacara. Jadi nggak ada kecewa. Tapi Om Faris sendiri seperti apa menanggapi penundaan? Oh nanti kan dia dengar juga, nanti dia sudah dengar kan. Bahwasanya memang tidak itu Om Faris tuh. Iya. Om Faris tuh biasa-biasa aja. Jadi tidak ada kecewanya juga Om Faris. Bang sebagai kuasa hukum mungkin berharapnya seperti apa sih Bang dengan tuntutan yang nantinya akan Ya diberikan? nanti kita lihat tuntutan seperti apa yang dijelaskan. 3 pasal yang tidak didakwakan itu adalah pasal mengenai pengedar. Sementara pasal mengenai pengguna itu tidak didakwakan. Jadi karena pasal pengedar tentunya pasal kan memang fakta dan bukti-bukti dan saksi menyatakan dia bukanlah pengedar, dia sebagai pengguna. Jadi 3 pasal ini rasanya tidak masuk untuk seorang Faris RM sebagai pengedar. Jadi untuk kemungkinan tuntutannya bisa lepas karena pasal yang sebagai pengguna adalah pasal 127. Tapi pasal ini tidak dicantumkan dalam dakwaan begitu. Hari ini ada support dari keluarga sendiri dan istrinya. Keluarganya selalu mensupport. Keluarganya selalu mensupport. Dengan kemarin saksi-saksi dari pihak BNN seperti apa? Tapi meringankan Dia tentunya saksi BNN menjelaskan sistematika dan undang narkotika, mana-mana pasal pengedar, mana-mana pasal pengguna. Jadi 3 pasal yang didakwakan oleh ini dari BNN nyata itu adalah pasal untuk pengedar, bukan kepada pengguna. Sementara Faris RM adalah seorang pengguna. Harusnya dia dijerat dengan pasal 127 undang-undang narkotika, tapi tidak. Di dalam dakwaan tidak ada pasal 127 sehingga hanya pasal sebagai pengedar. Jadi kemungkinan besar harapannya tuntutan dari jaksa itu dituntut lepas dari dakwaan. kemarin kan BNN juga mengatakan bahwa tidak perlulah langkah praktis gitu kan terkait narkoba karena untuk Ya. akan berpedoman sama ini juga nggak sih Bang nanti? Ya, kita nggak tahu ini hakim majelis ini persidangan akan berpedoman kepada apa yang disampaikan kepala BNN kan masing-masing institusi beda ya. Tapi kita sih mengapresiasi secara positif apa yang disampaikan oleh kepala BNN. Tidak perlu menangkap artis. Tapi begini, sebenarnya yang ditangkap itu bukan artis atau siapanya. Yang harus ditangkap itu pengedar. Kalau artis ini pengedar ya ditangkap gitu. Tapi kalau artis ini hanya pengguna ya BNN pikir-pikir untuk menangkapnya. Tapi apa yang disampaikan secara faktual ditekankan oleh BNN kemarin itu memang tujuannya supaya BNN lebih fokus kepada pemberantasan pengedar. Jadi tenaganya BNN lebih kepada mencari pengedar yang mau ditangkap oleh mereka daripada nyari pengguna ditangkap mereka cari pengedar karena kosnya lebih efisien kan daripada pengguna ditangkap ribut mendingan pengedarnya jadi dikejar. Itu yang sedang dikerjakan oleh BNN. Kita apresiasi terhadap apa yang dipikirkan dan dikerjakan oleh BNN untuk posisi itu. Bang sebagai kuasa hukum apa yakin sih Bang bahwa nanti tuntutan akan dilepas? Kita selalu punya keyakinan, tapi keyakinan kita kan kadang-kadang dipatahkan oleh tuntutan jaksa kan. Jadi harapannya keyakinannya ya dituntut lepas karena nggak ada pasal pengguna yang dicantumkan dalam dakwaan. Gitu. Tapi harapan dari Beliau sendiri untuk kasus ini seperti apa? Harapan kita tadi udah kita berharap supaya seorang Faris RM oke lah tidak dituntut lepas, tapi paling tidak tuntutannya adalah dia direhabilitasi. Karena memang dia perlu rehab Faris RM begitu. Bukti kuat banget yang akan menjadi pedoman hakim kira-kira apa? Ya bukti-bukti kuat ya, yaitu dia adalah pengguna.
bukti paling kuat kan, dari kronologisnya, dari fakta-faktanya dia adalah pengguna kan, dan tidak ada bukti-bukti atau fakta-fakta saksi-saksi menyatakan dia adalah pengedar. Itu udah kuat juga. Jadi menguatkan posisi bahwasanya seorang Faris RM adalah hanya sebagai pengguna. Nah, kalau sebagai pengguna, persoalannya dakwaan jaksa adalah sebagai pengedar. 3 pasal yang disampaikan jaksa adalah pasal-pasal mengenai pengedar. Itu kata saksi ahli BNN kan. Nah, jadi kita berpedoman pada situ. Nah, akhirnya tidak ada dakwaan Faris RM sebagai pengguna. Sementara dia adalah pengguna.